6 santri berusia bocah tewas seusai tenggelam dalam kubangan air di kawasan Bukit Jadih, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan pada Kamis 20 November petang. Jenazah 6 korban itu dilarikan ke Puskesmas Jadih yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian. Baik Tribunars, kita mengetahui bahwa keenam bocah tewas dalam kubangan air bekas galian C di lokasi dan berkaitan dengan hal ini, saat ini saya telah terhubung dengan rekan Ahmad dari Tribun Madura untuk menyimak informasi mendetail terkait kasus tersebut. Selamat siang, rekan Ahmad. Selamat siang rekan Nurma di studio. Rekan Ahmad, kita akan sedikit mundur terkait lini masa kejadian. Boleh dijelaskan sebelumnya, sebenarnya bagaimana gambaran spesifik kondisi kubangan air bekas galian C tersebut? Apakah terdapat tanda peringatan atau tanda lainnya? Baik rekan Nurma, kubangan air itu terbentuk dari kegiatan aktivitas tambang galian C yang berada di kawasan perbukitan dengan jalur tanjakan dan menurun. Hasil dari olah TKP eh, yang berakhir pada siang ini, kubangan air itu diketahui memiliki panjang 59 meter dan lebar 28,4 meter. Olah TKP yang digelar gabungan personel Inafis Satreskrim Polres Bangkalan serta Inafis Ditreskrimum Polda Jatim dan Satuan Gegana Polda Jatim juga mendapati titik ditemukan jasad 3 bocah santri pada kedalaman sekitar 145 cm atau setinggi dada orang dewasa. Pantauan kami selama olah TKP tergambar jelas bekas guratan tangan-tangan kendaraan ekskavator pada dinding tebing kubangan air tersebut. Terdapat pula sebuah portal yang tidak bisa diakses kendaraan yang lokasinya berada sekitar 150 meter dari TKP kubangan air. Begitu normal. Baik rekan Ahmad, yang Anda ketahui kira-kira siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga pengamanan lahan galian C tersebut? Baik, disampaikan Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono di sela olah TKP informasi awal yang diterima pihak kepolisian bahwa 2 tahun lalu TKP tersebut masih ada kegiatan penambangan eh, yang ditemukan penambangan pada lokasi ditemukan jasad 6 santri korban tenggelam. Namun untuk saat ini Hendro menyebutkan pihaknya sedang mendalami karena diduga masih ada kegiatan penambangan. Oleh karena itu, ia meminta Kasat Reskrim dan Kanit ITER untuk memastikan kegiatan tambang itu apakah berstatus legal atau ilegal, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan lokasi yang menjadi TKP tewasnya 6 santri. Begitu, Nurma. Kemudian bagaimana para santri ini bisa mengakses area ini? Apakah tidak ada pengawasan dari pihak terkait, mungkin warga atau dari pihak pondok tersebut? Baik rekan rumah, beberapa saat sebelum kejadian, AKBP Hendro menjelaskan 6 santri pada jam yang bebas memang tanpa adanya pengawasan. Ia menjelaskan awalnya para santri berjumlah 11 orang, di mana 5 orang santri di antaranya sedang mengikuti latihan untuk persiapan lomba bahasa Arab, bahasa Inggris, dan hadis di Kabupaten Mojokerto. Lokasi latihan itu berjarak sekitar 300 meter dari pondok pesantren Jabal Quran, sedangkan 6 santri korban yang tidak ikut latihan bermain sendiri sampai ke TKP. Kemudian 5 santri yang sedang mengikuti latihan tidak mendapatkan kabar atas keberadaan 6 santri korban yang kemudian jasadnya ditemukan tenggelam di TKP. Begitu, Bapak. Kemudian dari pihak mana yang pertama kali melaporkan terkait insiden ini, rekan Ahmad? Hingga siang ini, AKBP Hendro menyampaikan bahwa pihak kepolisian belum menerima laporan dari pihak korban atas tragedi tersebut. Sementara pada malam kegiatan olah TKP, Kapolsek Soca itu Pariyadi juga menyampaikan para korban telah membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan otopsi terhadap tubuh korban. Begitu, Bang. Kemudian rekan Ahmad, boleh dijelaskan bagaimana kondisi jasad ketika penemuan? Apakah ada tanda-tanda kekerasan atau mungkin tanda lainnya? Baik, berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Kepala Puskesmas Jati,
Dr. Gigi Purwanti di malam Kamis 20 November. Secara fisik disebutkan 6 korban saat tiba di Puskesmas pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telah meninggal dunia. Tidak ditemukan tanda-tanda tindak kekerasan. Kondisi tubuh disebut Purwanti sudah lebam karena tubuh para korban itu telah masuk lumpur. Selain itu, Purwanti juga menyebutkan kuku para korban telah membiru dan pupil mata sudah membesar. Begitu, Nurma. Kemudian hingga saat ini boleh disebutkan langkah dari pihak kepolisian untuk mengetahui dugaan penyebab kematian para santri tersebut? Setelah melakukan 2 kali olah TKP yang dilakukan mulai tadi malam dan berlanjut pagi tadi hingga berakhir siang ini, pihak kepolisian masih akan melakukan serangkaian penyelidikan lebih mendalam melalui kegiatan prarekonstruksi yang dijadwalkan digelar pada sore ini. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keterangan sejumlah saksi berkaitan kronologi kejadian. Begitu, Roma. Kok tahu lek hilang, dengar langsung nyari. Bukan, ada santri yang selamat. Yang Salman, kakaknya Salman. Tadi. Iya, kakaknya Salman. Itu yang dikasih tahu pertama kali. Kalau adiknya hilang. Ini nyari ke sini ya. Terus Sade bilang ke Sade tadi kecil tadi katanya main tahan napasan tuh. Pas tadi tidak balik lagi Sade. Kaget Sade. Katanya di sana ini apa dalam. Sendannya itu ngambil. Tiba-tiba di atas semua. Kondisinya 6 santri ini memang datang ke sini satu persatu. Jadi pertama datang itu diantar oleh santri yang lebih besar dalam kondisi sudah secara fisik itu sudah meninggal dengan tanda-tanda membiru semuanya, dari kukunya, kemudian pupilnya itu sudah mulai membesar, kemudian ini badannya itu lebam-lebam karena masuk ke dalam lumpur itu tadi ya. Dan ini kejadiannya sekitar datang ke kami itu jam 5 atau setengah 6, para maghrib, habis mau maghrib ya kalau di Madura. Dan informasi yang kami dapat dari saksi maupun pengurus, awalnya mereka itu latihan karena akan menghadapi lomba, tanpa diketahui oleh Ustadz mereka lepas sehingga sampai ke lokasi tempat di mana mereka tenggelam di bekas galian pengurukan. Jumlahnya 6, sementara sudah kami evakuasi ke Puskesmas Jedi dan keluarganya sudah datang di lokasi Puskesmas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.